Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Solehah. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, di hari kedua setelah libur lebaran, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, anandaku sekalian, ketika kalian tadi sudah belajar bahasa Inggris, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran tematik. Namun, Ibu ingatkan terlebih dahulu, sebelum memulai pembelajaran tematik, silahkan Ananda melaksanakan olahraga, berjemur, dan sholat duha terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita lanjutkan pembelajaran tematik hari ini. Nah, sebelum memulai juga, silahkan kalian atau Ananda siapkan alat tulisnya, buku tulis, modul, dan buku Kemdikbudnya. Jika sudah, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anandaku semua, seperti biasa, Ibu akan mengajak kalian untuk berliterasi terlebih dahulu saat memulai pembelajaran. Karena hari ini kita akan belajar tentang tanda kecakapan umum, tanda kecakapan khusus pada anggota gerakan pramuka. Kita juga akan belajar tentang tarian tempurung, dan kita akan belajar tentang musyawarah, serta kita juga akan belajar tentang bangun datar sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, sekarang untuk memulai literasi, silakan Ananda semua baca aktivitas 1 halaman 36 sampai halaman 37. Ibu tunggu kalian untuk membacanya. Silahkan Ananda pause terlebih dahulu. Baik, sudah ya? Kalau sudah, yuk play kembali dan silahkan Ananda simak penjelasan-penjelasan dari Ibu. Nah, dari apa yang kalian telah baca, bahwa anggota pramuka ini memiliki tanda kecakapan umum atau selalu disingkat dengan TKU, dan juga TKK atau tanda kecakapan khusus. Apa sih TKK dan TKU ini? Ibu akan jelaskan secara rinci selain kalian tadi baca dengan pembahasan berikut ini. Nah, tanda kecakapan umum ini digunakan oleh seluruh anggota pramuka, baik pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega ya. Salah satunya itu adalah gambar seperti ini. Nah, yang atas yang warna hijau-hijau ini adalah tanda kecakapan umum untuk siaga mula. Kalau siaga mula itu ada yang 1 ya, terus bantu 2, tata 3. Terus kalau misalkan umurnya sudah lewat dari 10 tahun masuk ke penggalang. Ada penggalang ramu, dia 1, penggalang rakit 2, penggalang terap 3. Nah, warnanya kalau misalkan warna, mohon maaf sebentar ya. Kalau warna untuk penggalang rakit itu merah, kalau siaga itu hijau. Ada juga nih, kalau misalkan dia penegak ya. Kalau penegak itu ada bantara dan laksana. Terus juga ada pandega. Nah, kalau pandega yang seperti ini. Oke, itu adalah tanda kecakapan umum. Nah, lalu di tanda kecakapan umum juga, selain tanda kecakapan umum juga ada tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini dibagi menjadi 5 bidang. Nah, setiap bidangnya ini memiliki warna khusus pada dasarnya. Tadi telah kalian baca ya di halaman 37. Nah, tanda kecakapan khusus ini sangat banyak. Namun yang wajibnya itu sebelum yang lain itu ada 10. Nah, apa aja yang 10 itu? Nah, ini gambarnya. Yang pertama ada P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Ini adalah yang wajib. Jadi sebelum yang lain ini harus dilaksanakan terlebih dahulu. Ya. Nah,
tadi dibagi menjadi 5 bidang sesuai warna khususnya. Lihat nih yang P3K. Yang P3K ini dasarnya warna biru, berarti dia bidang perikemanusiaan ya. Lalu ini yang warna hijau nih, juru masak. Nah, juru masak ini berarti bidang keterampilan karena warna dasarnya adalah hijau. Seperti itu ya, untuk membedakan bidang apa saja itu dilihat dari warna dasarnya. Nah, itu adalah pembahasan tentang TKK dan TKU meskipun sedikit. Jadi Ibu rangkum ya dari apa yang kalian telah baca di halaman 36 dan halaman 37. Nah, sekarang tugas yang pertama itu adalah kalian menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang telah Kananda baca di halaman 37. Nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kalau misalkan tidak cukup karena ada menggambar, itu silahkan Ananda gambar dulu di kertas lain, nanti Ananda tempelkan setelah difoto. Lalu kalau misalkan ada yang belum ada di catatan ini atau di teks ini, silahkan Ananda buka di buku Kemdikbudnya, dibaca, itu ada di halaman 71, 72, lalu ada juga di halaman 74 untuk mengisinya ya. Jadi kalau misalkan tidak ada di teks yang telah Ananda baca, silahkan Ananda dibaca di buku Kemdikbudnya halaman 71, halaman 72 dan halaman 74. Di sana ada tentang isi dari pertanyaan yang ada di 5 pertanyaan ini. Nah, baik. Oke. Karena di TKK ini ada tentang apa itu keterampilan ya, atau tadi keterampilan kayak misalkan memasak gitu ya. Ada juga keterampilan menari. Nah, kenapa ada keterampilan menari? Karena kan di awal juga Ibu telah jelaskan ya bahwa lambang Gerakan Pramuka Indonesia adalah tunas kelapa. Kenapa mengambil tunas kelapa? Karena menginginkan anggota Gerakan Pramuka ini bisa atau bermanfaat bagi semuanya. Kenapa Bu harus tunas kelapa? Karena tunas kelapa ini sangat bermanfaat. Daunnya bisa dipakai untuk kerajinan atau bisa dipakai untuk kulit ketupat ya, atau misalkan ada yang nikah bisa dipakai untuk janur, itu adalah keterampilan. Terus pohonnya bisa dipakai untuk jembatan kalau misalkan udah tua ya. Apalagi buahnya kalau yang muda bisa kalian minum menjadi es kelapa muda, atau kalau sudah tua bisa dijadikan santan. Nah, tempurungnya juga bisa digunakan untuk keterampilan atau kerajinan. Bisa dijadikan mangkuk, bisa dijadikan sinduk. Nah, di tempurung kelapa ini juga bisa dijadikan untuk alat kesenian, yaitu menari tempurung. Menari tempurung itu bisa kalian lihat penjelasannya di halaman 80. Namun sebelum melihat penjelasan tentang halaman 80 di buku Kemdikbud, silakan Ananda simak dulu penjelasan dari Ibu. Baik. Nah, tari tempurung ini yaitu tariannya itu menggunakan tempurung batok atau batok kelapa ya. Tempurung itu kalau orang Sunda itu menggunakan namanya batok. Nah, tempurung sama dengan batok. Nah, tari tempurung ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat ya. Lalu dia ini dari suku Minangkabau. Nah, selain disebut tari tempurung, dia juga disebut dengan tari galuak ya. Nah, itu adalah sedikit pembahasan tentang tari tempurung atau tari galuak, berasal dari suku Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Nah, silakan untuk membahas gerak-gerakannya, silakan Ananda buka buku Kemdikbudnya di halaman 80. Nah, di sini ada berapa gerakan? 6 gerakan ya, dari halaman 80 sampai 82. Ini ada gerakan-gerakan tentang tari tempurung. Nomor 1 ini adalah katanya tepukan tangan ke depan atas dan ke bawah belakang. Tepukan sambil berjalan dalam barisan. Bisa kalian lihat ya, seperti itu gerakannya. Lalu yang kedua, tepukan tangan 2 kali di sebelah kiri dan sebelah kanan.
Tepukan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. Lalu gerakan yang ketiga adalah jalan ke kiri 2 langkah dan tepukan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat. Lalu gerakan keempat adalah tepukan tangan di sebelah kiri bawah, tepukan tangan di sebelah kanan bawah, tepukan tangan di sebelah kiri atas, tepukan tangan di sebelah kanan atas, sambil mengangkat kaki sebelah kiri. Lakukan sebanyak 2 kali. Jadi ada ya di situ gambarnya. Lalu nomor 5, jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Lakukan sebanyak 2 kali. Nah, di sini yang terakhir itu tepukan tangan ke depan atas dan ke belakang bawah. Tepukan tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan yang sama, berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Nah, Anandaku, kalau misalkan Bu, aku susah nih nyari tempurungnya tapi tetap pengen nyari tempurung, boleh nggak diganti sama yang lain? Boleh, boleh memakai mangkuk plastik. Atau misalkan Ibu, aku nggak punya mangkuk plastik, bisa diganti nggak? Boleh diganti dengan gelas plastik. Kalau tetap tidak bisa atau tidak ada, bisa kalian memakai dengan tepuk tangan. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan Bu, boleh nggak aku modifikasi ulang, ada tambahan gerakan atau misalkan dikurangi gerakannya? Boleh, karena itu bisa menjadi tarian modern ya, tapi masih menciri khaskan tarian tradisional atau tarian daerah. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh yaitu video tari tempurung. Silahkan Ananda simak video berikut ini. Nah, itu adalah video tentang tari tempurung. Kalau misalkan kalian mau belajar tentang tari tempurung, silahkan dilaksanakan di rumah ya. Kalau misalkan tidak, berarti Ibu memberikan informasi kepada kalian bahwa di Indonesia ini, di suku Minangkabau ini ada tarian tradisional namanya tarian tempurung atau tarian galuak ya. Nah, kemarin juga kalian kan sudah belajar bahwa anggota pramuka ini kita dituntut untuk belajar mandiri, belajar disiplin, belajar cinta alam. Kita juga belajar untuk cekatan gitu ya. Nah, dalam pramuka juga kita belajar untuk saling bermusyawarah. Apa sih musyawarah itu? Silahkan dibuka buku Kemdikbudnya halaman 64. Nah, di sini ada cerita tentang mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, silahkan Ibu beri waktu kepada Ananda semua untuk
memberi jeda pada video ini untuk membaca dulu sampai halaman 65 dan dilihat contoh-contohnya. Silahkan dijeda terlebih dahulu videonya. Kalau sudah, silahkan dilanjutkan kembali videonya. Sudah? Oke, kalau gitu Ibu akan bertanya dari teks yang sudah Ananda baca. Apa sih musyawarah itu? Baik, musyawarah itu berdiskusi untuk membicarakan masalah atau menyelesaikan masalah. Misal nih, kita dalam satu barung, ya. Dalam satu barung ada permasalahan. Misalnya permasalahannya itu tentang memberikan warna pada barung. Kita berembuk nih 10 orang. Ada yang mau berpendapat gitu kan, kita ingin barung warna apa gitu. Misalkan si A pengennya barung warna biru, si B pengennya warna putih. Nah, kita ambil biar tidak berantem, kita ambil barung yang paling banyak disetujui oleh anggotanya. Karena di setiap musyawarah itu kita mempunyai hak sebagai anggota musyawarahnya itu memberikan pendapat, ya. Jadi musyawarah ini kita harus mempunyai hak memberikan pendapat, dan orang juga berkewajiban untuk mendengarkan pendapat kita. Diambil tengah-tengahnya. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah dibicarakan lalu diselesaikan. Nah, itu adalah bermusyawarah, ya namanya. Nah, musyawarah ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Nah, contoh pelaksanaan sila keempat, coba lihat di sini ada pemilihan ketua RW misalkan ya, atau pemilihan ketua kepala desa. Lalu ada juga di pinggirnya itu pemilihan ketua kelas misalkan. Lalu melerai orang yang sedang berantem. Kita tanya nih, ada apa ini? Masalahnya apa? Kok bisa? Nah, itu biar sama-sama adil, kita mendengarkan dulu pihak yang tersakiti dan disakiti misalkan ya gitu, yang berantemnya itu. Lalu kita juga bisa melaksanakan musyawarah ini di kerja kelompok. Namun sayang ya, kita tidak bisa mempraktikkan di sekolah karena kalian masih belajar di rumah. Nah, itu adalah tentang bermusyawarah. Nah, untuk musyawarah ini silahkan dibuka modulnya halaman 35. Ada aktivitas 5. Di sini ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini merupakan tugas kedua kalian. Silahkan Ananda isi. Tugasnya difotokan jika sudah selesai dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Ditunggu sampai pukul 8 malam. Oke. Nah, tadi juga Ibu telah jelaskan bahwa anggota pramuka ini memiliki TKK dan TKU. Sedangkan TKK dan TKU ini dia berbentuk bangun datar. Ada bangun datar lingkaran, ada bangun datar persegi, ada bangun datar segitiga, ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman 39. Aktivitas 3. Di sini kita baca perintahnya terlebih dahulu ya. Berilah tanda checklist pada gambar bangun datar yang sesuai dengan ciri-ciri berikut. Kita isi bersama saja. Nomor 1, perhatikan ciri-ciri bangun datar berikut. Nah, ini silahkan Ananda dengarkan dan langsung isikan pada modulnya ya. Ciri yang pertama itu adalah dua sisi yang lain tidak saling tegak lurus. Berarti kalau gitu dilihatnya saja sudah ada ya yang tidak tegak lurus. Kalau segitiga ini kan dia ini ada tegak lurusnya. Nah, berarti yang betul itu adalah yang jajar genjang karena dia tidak ada yang tegak lurusnya. Coba kita lihat. Sudut yang saling berdekatan misalnya 180 itu harus dihitung dengan busur ya.
Yang C juga kita lihat, memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang. Berarti betul ya, yang satu itu adalah gambar jajar genjang. Nomor 2, perhatikan ciri-ciri bangun datar berikut. Dia memiliki 4 sudut siku-siku. Oke, dari sini juga kelihatan mana yang mempunyai sudut siku-siku. Yang ini apa yang ini? 4 sudut siku-siku. Yang ini ya, 1, 2, 3, 4. 4-4-nya sudut siku-siku. Sedangkan ini adalah lancip dan ini adalah tumpul. Jadi yang ini kita lihat dari ciri yang pertama saja sudah kelihatan bahwa nomor 2 itu adalah ciri bangun datar persegi. Ya, sisi panjang berhadapan sama panjang betul dan memiliki sisi yang saling tegak lurus juga betul. Itu merupakan ciri dari persegi. Lalu nomor 3, perhatikan ciri-ciri bangun datar berikut. Dia yang pertama memiliki satu titik pusat. Yang hanya memiliki satu titik pusat adalah lingkaran. Ya, memiliki simetri lipat tak terhingga lingkaran, betul. Dan memiliki simetri putar tak terhingga. Dia juga tidak memiliki simetri putar tak terhingga. Jadi yang nomor 3 adalah lingkaran. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan ciri bangun datar berikut. Yang pertama, memiliki 3 buah titik sudut. Nah, kita kelihatan lagi nih. Dari sini mana sih yang mempunyai 3 buah titik sudut? Ini ya, 1, 2, 3. Yang ini mah banyak titik sudutnya. Jadi tidak bisa disebut dia mempunyai 3 titik sudut. Oke, memiliki 3 buah sisi, betul ya? Berarti yang nomor 4 adalah segitiga sama sisi. Nomor 5, perhatikan ciri-ciri bangun datar berikut. Memiliki 2 pasang sisi sama panjang dan memiliki 4 titik sudut. Dua-duanya juga 4 titik sudut. Kan kembali ke nomor yang pertama, memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Berarti dia adalah persegi panjang. Nah, untuk hari ini pembahasannya dicukupkan sampai di sini. Silahkan Ananda kerjakan 2 tugas yang telah Ibu berikan di video pembelajaran ini. Silahkan tugasnya dikerjakan secara mandiri. Jika sudah selesai, silahkan Ananda fotokan dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Ditunggu sampai pukul 8 malam. Jika ada yang belum paham, silahkan Ananda hubungi wali kelas masing-masing. Jangan malu-malu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.